ya udah kita coba sisi eksklusivitas sama collectible produk aja coba bisa masuk. Ya alhamdulillah sih di tahun ini sih. Kenapa dinamakan Sangalaki? Sangalaki itu nama pulau. Nama pulau. Timur. Itu tuh pulau ya buat diving sih, dia pulau kecil terus yang alam bawah laut. Kenapa kita pilih Sangalaki itu detail mereka tertarik dan mereka lumayan sih. Lumayan udah banyak custom, malah ya bisa dibilang Maret ini 80% ngejar di custom. Luar biasa. Ngejar target pre-order ya. Iya. Masih banyak yang kita garap di hardware ini. Sayang kemana-mana. Oke, balik lagi di Chow, channel Langsana Outdoor, dan bahagia sekali saat ini gue ada di toko Pandemic Outdoor, dan di samping gue ada rekan produsen yang memang produksinya sudah banyak di toko-toko ibu kota maupun daerah. Pemilik dari Sangalaki hardware ya, atau topi produknya. Oke, langsung aja Bro Jejen Sangalaki. Thank you Om Hari. Brother, gimana kabarnya? Waduh, ngeri-ngeri nih sampai Om Hari. Biasanya gua pertama dikunjungi ya gerbek toko ya kan. Sekarang gantian. Gua ditodong nih. Dan luar biasa, berapa momen gak ketemu di produk belakang gue ini produknya Sangalaki nih. Ini produknya udah banyak banget artikelnya, gila kata gue. Aduh. Ya, tipis-tipis ya. Sampai bingung gue nih. Ini gue pakai aja nih udah seri keberapa nih, Jen? SKU udah di atas 200 lah. 200 artikel, gila. Emang udah fokus di topi kayaknya si Jejen. Istiqomah insya Allah lah. Istiqomah, amin, amin. Aduh, jarang banget nih gue bisa ngobrol langsung bareng ownernya, dan sangat kebawa ya kreativitasnya dari lekuk-lekuk si desain maupun aksesorisnya itu ngulik semua sendiri, Jen. Iya, berlima awalnya, cuma sekarang udah bagi-bagi pekerjaan. Produksi semua di gua sih jobnya gitu. Oh. Yang lain tinggal jualan. Tapi ini keren-keren banget, serius deh. Ini kalau gua lihat secara langsung ya, ini nggak kalah dengan produk-produk topi di luar ya. Dari segi feature, dari segi komponen, desain. Ini berapa orang nih yang terlibat ya gue? Kalau ide awal kita ide awal berlima kan, dan lima-limanya alhamdulillah ya gue sering bilang sih lima-limanya alhamdulillah emang senang pakai topi. Oke. Gitu. Jadi dan kita ya orang Indonesia yang sering pakai topi luar, terus kita lihat nih produknya, kita bisa nih bikin kayaknya gitu. Awalnya gitu. Terus berlima ini ngobrol, ya udahlah kita bikin topi gitu. Apa yang kita pengen dulu awalnya. Jadi kita nggak ngelihat market butuhnya apa, tapi kita pengen bikin apa yang kita pengen nih, yang di Indonesia nggak ada. Awalnya gitu. Oke, fantasinya dari lu sendiri awalnya. Kebetulan ada beberapa teman yang tertarik ikut ngembangin dari desain juga ya. Iya, desain. Jadi berlima emang punya background selera topi beda-beda. Ternyata pas kita cebur di headwear, wah luas banget dunianya gitu. Maksudnya ya headwear aja bisa luas gitu. Apa yang kita bikin ini baru 30% dari apa yang mau kita capai sebenarnya. Apa yang ditargetkan ya. Artikel. Jadi luar makanya biasa. Udah kita headwear company istiqomah, insya Allah. Ih keren bro, gila. Gitu ya, karena wah masih banyak yang belum kita garap di headwear ini gitu. Sayang kalau kemana-mana gitu. Oke, ini dari produksi Sangalaki ini yang lu udah di-tag beberapa kota nih atau provinsi, bahkan udah kena semua atau gimana? Alhamdulillah. Udah semua? Belum semua karena ya kapasitas produksinya kan masih belum besar kita ya. Kita masih berhitung efek-efek pandemi ini masih ngeri-ngeri sedap kan buat mass production gitu. Tapi kita ya pelan-pelan menyesuaikan dengan kebutuhan market gitu. Alhamdulillah sih udah mulai ada demand gitu. Cuma memang tidak akan sesepit itu, tidak secepat sebelum pandemi gitu. Makanya kita ngikutin aja nih pelan-pelan, dan ya poinnya sih kita jangan sampai hilang kesenangannya saat ngedesain, saat bikin produk gitu. Kalau udah diuber sama demand terus kitanya jadi permintaan ya sudah tidak menyenangkan, nanti repot. Sisi-sisi kreatifnya bisa kemakan. Antisipasi jenuh dengan fantasi yang lain mungkin Jan ya. Bener-bener. Dan terus terima juga nih beberapa momen waktu lalu gue ngelihat ada permintaan dari perusahaan, dari Badan Nasional atau Taman Nasional. Itu banyak juga ya request custom perusahaan ya. Alhamdulillah sih
ya karena kita awalnya juga dengan konsep diferensiasi dari yang udah ada, akhirnya orang-orang yang pengen topi yang beda, akhirnya ya mereka ngubungin kita gitu, kita jelaskan soal detailing dari topi, mereka tertarik gitu, karena memang jarang brand yang fokus dengan topi di outdoor. Betul banget. Kita jelasin detail, mereka tertarik dan mereka lumayan sih, lumayan udah banyak custom malah, ya bisa dibilang Maret ini 80% ngejar di custom. Luar biasa, ngejar target pre-order ya. Iya, karena kita udah nahan mereka, stok kita udah selesai, ya udah sini kita kerjain. Layanin antriannya dulu ya. Oke, tapi gue lihat juga topinya si Sangalaki ini nggak cuman di segmen anak muda ya, di semua segmen gue lihat, bahkan sampai pedagang pun mereka juga banyak yang menggunakan topi Sangalaki ya. Keren juga konsepnya nih. Itu sih nggak tahu, kaget aja gitu juga gitu. Selain itu memang kita kasih gitu, saat kita ketemu ada juga beberapa yang membeli dan mereka pakai buat harian. Buat harian. Kita pernah lihat beberapa kali tukang bubur di Ciparu. Iya, itu. Ada beberapa yang apresiasi produk Sangalaki. Kita malah senang sih kayak gitu. Maksudnya mereka real life-nya memang hardware. Maksudnya memang mereka bekerja keras lebih buat ke fungsi ya. Tiap hari kena cahaya matahari, kelindungin dari hujan apa gimana ya. Testimoni mereka, akhirnya mereka sering DM, ngobrol, akhirnya jadi temen aja, jadi kawan gitu. Oke, keren. Ini ngomong-ngomong, Sangalaki Hardware ini punya terobosan tersendiri nggak nanti habis Lebaran ya? Mungkin nyiapin beberapa artikel lagi atau mungkin ada persiapan khusus yang diciptakan? Kayaknya udah terlalu banyak tuh untuk sekian artikel itu tuh. Ada terobosan lagi nggak yang emang lagi direncanakan? Bisa dibilang 80% tiap produksi artikel baru terus. Setiap repeat ada model baru? Ada, jadi 20% paling yang repeat, sisanya 80% baru terus, karena alhamdulillah masih ada target-target yang belum kita capai nih soal desain topi gitu kan. Jadi gairah buat kreativitas sama produktifnya masih ada terus. Nah itu yang ya udah gitu. Itu ya. Selama kita pikir aman dijual gitu kan, tidak terlalu lawan arus, udah rilis aja lah gitu, bismillah gitu. Sampai gua apal salah satu series topinya itu Keman series ya. Oh iya. Itu para penikmat bilah atau maker-maker pisau pasti nggak pernah ketinggalan ya informasi dari maker Sang Keman ya. Dia punya loh series Keman series dan sampai sekarang masih dikejar tuh. Udah habis soalnya. Udah habis. Masih banyak yang nanya. Luar biasa. Itu strategi juga jangan-jangan Rian ya. Emang sengaja di skip biar nyobain series yang lain gitu. Iya sih, kita pengennya maksudnya di kondisi pandemi ini kan cara berdagang kan berubah tuh. Orang semua tujuan ke online gitu. Eksklusivitas sama collectible produk tuh udah mulai jarang ya. Kita pengen tetap konsisten di situ aja gitu di awal-awal, karena kita ngeliat kapasitas kita buat mass production belum, akhirnya kita ya udah kita coba sisi eksklusivitas sama collectible produk aja coba bisa masuk nggak. Ya alhamdulillah sih di tahun ini sih rilisan yang sama Om Keman lumayan diterima sih. Ada beberapa rilisan lain juga alhamdulillah juga. Tapi yang paling memang kita lihat diterima langsung retail buyer ke kita langsung gitu, itu sih yang rilisan Om Keman. Saya mau Om Keman luar biasa, guru kita itu, talentnya itu yang berat ya. Namanya itu ya. Jadi Sangalaki juga punya media marketplace ya untuk order di. Ada sih, alhamdulillah sih semua. Kita ada Shopee sama Tokped sama Tokped, Instagram juga ada ya. Instagram ada. Iya. Nanti teman-teman bisa cek langsung media-media dari Sangalaki Hardware. Barangkali jauh atau belum dapat store-nya yang ada di Sangalaki Hardware-nya, bisa langsung order di online ya, Jan ya. Siap. Oke, jadi ini adalah bincang-bincang sesama produsen ya, supaya kita saling membangun di era disrupsi yang mungkin Jan kita harus bangkit ya. Dan pemerintah juga sedang meng-glow up-kan sukai produk lokal. Semoga semuanya saling menguatkan Jan ya. Iya, eranya kan ini sekarang era kolaborasi. Itu manis banget tuh Jan. Iya, bukan kompetisi lagi. Bukan kompetisi lagi. Jadi semua pengikut itu dibenturin Jan ya. Jadi sama-sama tahu produk A dan produk B, saling berpautan, dan kita semakin luas tuh fantasinya Jen ya. Iya, bisa mengerjakan hal yang baru dan menyatukan the box gitu. Bisa ketemu konsep-konsep baru. Makanya sih Sangalaki di tahun ini kita ngerilis ada seri namanya Pengembara. Pengembara. Itu buat produk-produk di luar topi.
Jadi kan banyak nih teman-teman datang ke gudang ke kita ngobrol segala macam, mau bikin ini, mau konsep ini segala macam. Akhirnya kita bikin udah satu seri produk pengembara. Ini buat ibaratnya ini laboratorium kita bareng-bareng nih. Kalau mau seri di luar topi, ayo kita bikin, kita konsepin bareng, ketemu benang merah, jalanin, kita masukin di series pengembara. Dan kemarin sudah rilis satu seri tuh sama Carvac 13. Apa tuh Jan produknya? Carvac 13 kan dia sebenarnya kan pendidikan pendidikan hutan gunung ya. Oh, chestback ya? Iya. Oh, oke. Saya pernah ngeliat tuh chestback dari Carvac 13. Oh, itu buatan Sangalaki itu? Itu collab sama Sangalaki. Sedap. Jadi kita bikinin chestback itu sesuai kebutuhan si coach sama si pesertanya, karena di lapangan mereka butuh chestback buat pergerakan. Fiturnya mumpuni ya, sesuai dengan kebutuhan alat-alat. Bahkan bisa punya akses kompas juga di dalam tasnya tuh ya. Peta. Kompas sama peta, gitu. Kompas dan peta, luar biasa. Ya itu ketemu benang merah pengembara, kita rilis. Nah kedepannya sih tahun ini kita akan rilis beberapa kolaborasi lagi dengan yang lain yang menurut kita bisa ada benang merahnya sama si pengembaranya itu. Oke, keren banget. Ya barangkali gue bisa ngeluarin feature produk aparel dengan konsep pengembara aja ya, bisa dibenturin. Jadi terus. Ini keren sih konsepnya dari tuan rumah si Sangalaki ini. Dan gue udah ngeliat langsung sebenarnya Jan chestback ini. Cuman gue nggak tahu ini sebenarnya otaknya siapa yang buat ini. Tapi ada tulisan Carvac 13. Oh berarti Arab juga punya eksistensi di situ. Jadi kan. Memang eksklusif, kalau itu seri eksklusif buat Carvac 13 aja. Paling yang punya kita doang sih yang bikin sama Carvac 13. Tapi nanti kalau ada kebutuhan umum sih kayaknya habis lebaran akan ada yang tulisannya pengembara itu buat umum. Fiturnya bisa lebih umum aja gitu. Karena ada kebutuhan dan ada permintaan nggak banyak tapi maksudnya sayang mereka pengen punya gitu ya kita. Nah enaknya kita kan sesantai ini kan sesama produsen gitu. Betul. Kita nge-create produksi dan kita punya tempat produksi kecil-kecilan, akhirnya permintaan seberapapun selama itu bisa ada impact bagus. Ada impact, ada benefit ya udah kita juga. Kerjain aja gitu. Nah, ini menarik banget nih sobat. Jadi mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan atau para review dari produk-produk Sangalaki. Apa yang ingin diciptakan untuk model-model dan desain berikutnya. Jadi teman-teman semua kita terbuka ya. Kita terima masukan atau yang ngobrol bareng ya, bareng customer barangkali, bareng penikmat dari produk Sangalaki, itu kita bisa ya. Jadi semua ini kita transparan ya Jen ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, santai. Selalu open. Setiap produk yang ya gunanya untuk memajukan lokal produk lah, supaya kita lebih aware gitu. Iya, biar pride pakai lokal produksi itu yang target. Betul banget. Caranya anak-anak outdoor Indonesia itu bisa pride aja pakai produk lokalnya. Ya betul banget. Dan ini gue pakai juga nih topi Sangalaki nih. Trackernya sih asli nyaman banget nih bro. Dalam juga ya dipakainya ya. Jaringnya juga sedang lah, ideal ya, nggak terlalu kaku, nggak terlalu lemes, enak banget dipakai. Jadi buat teman-teman untuk urusan topi Sangalaki spesialisasinya harus dicoba. Jadi banyak artikel, banyak desain yang bisa disesuaikan dengan selera dari teman-teman semua. Oke, thank you banget Jen obrolannya. Barangkali gue bakal ngeliat ya lebih detail produk-produk dari topinya. Ini lumayan lengkap sih Jen ya. Di display ini aja lebih dari 20 kayaknya nih. Iya lebih sih. Ini belum yang bakat tetap topi rimba. Oke. Oh ada yang model-model militer juga, army kan? Iya, komen style camo sama view like grey ya. Keren. Dari topi-topi ini yang paling sering banget diincar dan dicari seri yang mana nih Jan? Artikel yang mana nih? Dari sekian banyak yang terlihat nih. Pasarnya punya pasar sendiri-sendiri sih. Jadi, punya sendiri-sendiri ya? Iya, jadi misalkan yang orang doyan snapback dicari itu yang doyan tracker. Tapi kalau seri sih yang paling lumayan banyak sih kayak si Mountain Heroes ini nih, patch ini udah hampir rilisan keempat kalau nggak salah. Oke, ini udah repeatan keempat ya? Si patchnya, topinya berubah terus, tapi si patchnya Mountain Heroes orang pada nggak tahu kenapa, mungkin karena pas aja gitu si Mountain Heroes warna color sama topinya, jadi itu sih paling ya ibaratnya fast movingnya Sangalaki yang layer bawah lah gitu, aman gitu, jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngasih knowledge soal topinya, itu udah jalan sendiri lah gitu, udah ketemu marketnya dia. Kuat banget ya branding dari Sangalaki ini. Tapi gue tarik ke belakang sedikit nih, gue lupa kenapa dinamakan Sangalaki.
Sangalaki itu nama pulau di Kalimantan Timur. Itu tuh pulau ya buat diving sih, dia pulau kecil, terus kadang alam bawah laut. Kenapa kita pilih Sangalaki, itu keren aja. Udah sesingkat itu ya. Nemu kata di pulau. Gue berlima itu kalau dari Sangalaki artinya apa? Kenapa milih Sangalaki? Ya keren aja gitu. Keren aja. Iya, maksudnya ya kan nggak harus ada filosofi yang terlalu dalam ya. Gitu. Cukup suka dengan kata Sangalaki. Kita lima-limanya ngasih ide. Sangalaki kebetulan dari gua. Oh iya, keren nih. Sangalaki udah jantan banget aja udah gitu. Kita makanya kan sangarnya dapet ya. Iya. Ya kan, lakinya itu. Dapet, udah. Terus ya akhirnya pas nanya ke teman di Kalimantan dikasih tahu lah artinya apa segala macam. Tapi ya awalnya kita milih karena memang secara penyebutan enak aja di kuping gitu. Dan Indonesia banget. Itu yang paling penting. Oke deh. Jadi lumayan banyak insight dari Bro Jejen ini. Guru saya ini di produksi. Aduh, ini teman main saya ini. Kita member nih di parkiran jadi bisa jadi. Pokoknya kalau sesama produsen tuh ketemu di tempat pengambilan material tuh biasa aja nih. Ya, kita di mana-mana nggak jauh. Bahkan si siapa Chungli itu yang dari Korea tuh kita sering ledekin juga ya. Kalau kita ketemu minta tekstil dan segala macam. Ya itulah harmonisasi teman-teman dari lingkup produksi, dan kita selalu optimis ya dalam mengembangkan setiap produk, dan tadi kita harus mengembalikan semua produk itu kepada customer yang menilai. Semoga teman-teman dapat memberikan penilaian yang membangun dan kita semakin go on. Oke, thank you sobat semua. Ciao. Sangalaki. Oke.